Hai guys, assalamualaikum. Baik lagi nih bareng gue Maman di channel Gap Station atau Good Friend Station, yaitu station bagi teman-teman yang baik seperti Good Friend semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bahas atau aku mau cerita tentang penyakit yang lagi menimpa aku nih, yaitu adalah penyakit kulit yang bernama herpes zoster. Teman-teman pernah nggak dengar penyakit ini sebelumnya? Nah, penyakit ini juga nama lainnya itu adalah cacar api atau cacar ular. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman nih. Good friend bisa lihat, ini kayak cacar tapi dia bergerombol gitu dan timbul lepuh-lepuh berisi cairan air yang di dalamnya. Ini ada yang namanya virus zoster ya. Jadi virus ini yang dulunya kalau kita masih kecil kan kita kena sama cacar air ya. Nah, jadi virus cacar air itu ternyata nggak langsung serta-merta hilang dari tubuh. Dia itu ternyata mengendap di dalam tubuh kita ya. Katanya sih di ini, kalau nggak salah aku baca-baca kemarin, itu di dalam tulang belakang apa gimana ya, aku kurang paham juga. Intinya dia itu ada dalam tubuh kita, dan ketika imunitas tubuh kita lagi turun, lagi nggak fit, nah di situ dia muncul lagi. Kenapa imunitas kita turun? Faktornya ada banyak teman-teman. Misalkan kita umurnya udah tua 50 tahun ke atas, nah itu juga bisa rentan terkena penyakit cacar ular atau herpes zoster ini. Kemudian juga misalkan kita lagi stres berat, depresi, yang membuat kita itu banyak pikiran, jadi murung, bad mood seharian. Nah, itu juga bisa berdampak yang mengakibatkan rentan terkena penyakit herpes zoster ini, seperti yang sedang aku alami saat ini. Karena memang beberapa bulan terakhir ya, aku lagi banyak banget masalah, banyak pikiran, stres, bikin bad mood. Susah lah untuk dijelasin, yang namanya laki-laki tidak bercerita, kata orang ya. Intinya aku bener-bener stres kemarin, bener-bener down banget gitu. Dan gak lama kemudian setelah 2-3 bulan stres tidak ada perubahan, akhirnya timbul nih rasa nyeri dulu. Jadi timbul tuh rasa nyeri banget sampai ke tulang-tulang rasanya. Dan nyerinya itu timbul di area tangan sebelah kanan ini guys. Awalnya di sini awalnya, tapi lama-lama itu turun ke bawah. Terus lama-lama menjalar ke bagian punggung atas. Nah, dan setelah sehari atau 2 hari nyeri, barulah timbul sedikit apa sih namanya, lenting ya, sedikit lenting. Nah, awalnya itu ini kecil-kecil. Ini lihat nggak teman-teman? Ini kan lenting berair ya, di dalam isinya cairan. Ini awalnya tuh kecil. Terus setelah beberapa lama akhirnya menjadi seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman, dan ini usahakan jangan sampai pecah ya, karena kalau pecah nanti bisa menyebar ke kulit ya, yang nggak kena gitu. Cuman emang herpes zoster ini mengenai sebelah sisi badan aja. Nah, jadi bagian tangan ini yang sebelah ini, kalau dari kamera sini ini kelihatan kanan ya, tapi ini kiri ya. Nah, jadi tangan kiriku ini mulus, semuanya nggak ada tuh, lihat, ini nggak ada. Sampai di punggung-punggung juga nggak ada. Nah, cuman kalau yang bagian kanan ini terkena sampai bagian punggung-punggungnya juga nih. Kelihatan nggak? Tuh, ini sampai bagian tengahnya juga loh, guys. Coba ya, aku liatin ya, guys ya. Oh ya, ini kenapa aku cukur kayak gini? Ya ini karena sebenarnya aku lagi stres berat kemarin, makanya aku cukur. Dan pokoknya ada banyak banget deh masalah yang sampai bikin aku kayak ngerasa down banget. Tapi anyway, kita harus move on, guys. Kita nggak bisa kayak terus-terusan down gitu. Nah, jadi aku liatin ya teman-teman, ini tidak ada, alhamdulillah sih nggak ada ya, tidak ada. Tapi ini loh, sampai punggung. Lihat nggak tuh? Ini cuman sebelah sini loh, sebelah sini doang, sebelah sini nggak, ini mulus. Inilah herpes zoster, cacar api atau cacar ular, dan ini rasanya nyeri banget. Ini setelah 5 hari sih, dan dari hari Ahad aku itu udah langsung pergi berobat ke dokter, dan aku dikasih obat. Cuman berhubung ini obatnya udah habis, tapi di sini aku masih ada ampas-ampasnya ya teman-teman ya. Ini namanya Neurosan B+, ini untuk syaraf ya, karena emang herpes zoster ini menyerang syaraf kita. Jadi kayak kita sentuh dikit gitu agak nyeri ya. Kita bahkan nggak nyentuh aja itu rasanya nyeri banget sampai ke tulang-tulang guys. Dan gila sih, sakit banget pokoknya. Ini malah aku lepas. Terus di sini juga aku dikasih ini Dextin Plus, cuman nggak kelihatan ya. Nah, Dextin Plus ini untuk obat alerginya. Nah, di sini aku juga dikasih ini salep yang aku harus gunakan 4 kali sehari, guys. Ini namanya Aciclovir ya, Aciclovir. Ini salep pembasmi virus. Nah, virusnya ini, virus si zoster ini yang bikin aku menderita sekarang. Dan
Ya, itulah update dari 5 hari aku terkena virus varicella zoster ini. Kita lihat nanti ke depannya bagaimana perkembangan penyakit ini. Semoga cepat sembuh dan cepat mengering ya. Intinya di sini nyeri banget sih, cuman nggak gatel. I don't know, mungkin nanti setelah beberapa lama atau proses penyembuhannya mungkin bisa aja gatel. Tapi untuk saat ini nggak. Yang jelas ini nyeri banget aja sih. Oh ya, nanti setelah obat ini habis, salepnya aku bakal kontrol lagi ke dokter karena disuruh kontrol ya. Oke guys, nah inilah update dari hari ke-8 aku terkena penyakit herpes zoster atau cacar api ini. Nah bentukannya sekarang seperti ini guys, waduh makin banyak ini. Jadi kemarin di hari ke-7 itu aku langsung pergi ke dokter karena aku lihat lepuhannya semakin menyebar, kemudian juga lepuhannya ini semakin meluas dan terasa semakin sakit ya. Jadi terasa lebih nyeri, terasa lebih panas seperti itu dan masih belum gatel ya. Akhirnya aku pergi ke dokter spesialis kulit yang dimana dokter ini berbeda dari dokter sebelumnya. Kalau dokter sebelumnya itu memang teman aku dan makasih banyak buat teman aku yang udah bantu dokter umum. Cuman karena aku lihat ini komplikasi kayaknya yang makin menyebar, jadi aku putuskan untuk merujuk diriku ke dokter spesialis kulit di kota ya. Jadi aku pergi ke kota tuh dan di sana kata dokternya ini udah telat kalau untuk minum obat antivirus ya. Nah, jadi sebelumnya di awal ketika kita terkena penyakit herpes zoster ini, kita itu kan ngerasa nyeri dan ada mungkin sedikit lepuhan yang timbul. Nah, di situ tuh kita harus langsung minum obat antivirus. Nah, kenapa demikian? Karena nanti obatnya kan menyerang virus yang ada di tubuh kita, akhirnya tidak terjadi komplikasi yang berkepanjangan seperti yang aku alami saat ini. Nah, cuman karena ini udah telat, jadinya virusnya udah menyebar ke bagian saraf ke tangan kananku dan punggung bagian atasku. Kita harus kasih perawatan yang berbeda, yaitu dengan menggunakan obat-obat anti nyeri karena emang kan kerasa nyeri banget seperti yang aku jelasin sebelumnya. Dan juga aku dikasih salep antivirus pastinya. Nah, jadi obat apa aku dikasih oleh dokter spesialis kulitnya? Di sini aku dikasih ini Opistan 500, ini obat nyeri, I think bisa kelihatan nggak? Sorry. Kemudian aku dikasih ini juga, I don't know ini apa, ini tablet warna orange. Dan di dalamnya pasti juga ya untuk penyakit ini, herpes zoster. Dan terakhir aku dikasih ini aku ada salep, cuman aku nggak tahu apa mereknya. Karena emang di sini tidak ada mereknya, aku cuma dikasih. Waduh, sorry. Nah, jadi ini aku pakai 3 kali sehari ya. Dan ini udah mau habis, padahal kan ini hari ke-7 aku pergi untuk berobat, sekarang udah hari ke-8. Jadi aku udah pakai 1 hari setengah. Mau masuk hari ke-9 nih sebenarnya. Dan ini udah mau habis. Lihat ya. Tuh udah mau habis karena emang mungkin lesi atau lepuhan yang ada di tubuhku ini terlalu banyak ya. Jadi aku mengoleskannya dengan benar-benar sempurna ya dari atas sampai bawah. Nah, untuk tampakan dari herpes zosterku sekarang ini tuh ini loh teman-teman. Ini semakin banyak ya, ini semakin banyak dan warna dari lepuhannya itu udah mulai menggelap. I don't know kenapa, mungkin karena cairannya udah terlalu lama mengendap di situ ya, akhirnya udah semakin menggelap. Dan aku harap semoga secepatnya ini mengering sih, karena ini udah hari ke-8 masih seperti ini, justru semakin banyak. Bapak dokter spesialis kulitnya bilang ke aku kalau jangan terlalu stres. Nah kemarin kan aku pernah bilang tuh kalau aku kena penyakit ini karena stres ya, dan itu benar teman-teman. Karena dimana kalau anak muda tuh terjangkit dengan penyakit herpes zoster ini, artinya imunitas tubuhnya tuh lagi turun. Entah dia kecapean fisiknya atau kecapean mikir. Apalagi kalau di double udah capek mikir, capek fisik lagi. Dan itu bahaya banget untuk rentan terjangkit dengan herpes zoster atau cacar api ini. Dan rasanya tuh nyeri banget guys. Jadi kayak kita udah stres badan, stres pikiran, stres sama sakitnya lagi loh. Makanya jangan sedih-sedih ya, jangan terlalu cepat stres. Ayo kita nikmatin hidup kita ini karena hidup kita tuh cuma sekali guys. Dan kalau emang mau cerita aja di kolom komentar, nggak apa guys. Subscribe dulu tapi sebelumnya subscribe, like, comment, and share. Dan ayo nggak apa-apa sharing-sharing di kolom komentar, nanti di sini kita cerita atau kalian bisa juga buat follow IG ku di manman_rmn21 di sini ya guys ya. Nanti di sana kita sharing-sharing juga, it's fine. Karena di sana kadang-kadang aku sering buat atau update kegiatan-kegiatan aku ya. Dan kemudian kata Pak Dokter ya kemarin, kita itu selain jangan terlalu sering stres ya, usahakan untuk istirahat yang cukup, karena ketika kita istirahat, sel-sel dalam tubuh kita itu rejuvenate ya, kayak membentuk sel baru yang bagus untuk kesehatan kita, jadi tidak gampang untuk sakit, imunitas tubuhnya semakin bagus ya. Dan kemudian juga diasupi dengan makanan yang bergizi, jadi jangan tuh kita telat
makan sampai lama-lama, kemudian juga makanannya asal-asal aja, asal makan, asal kenyang. No, kita di sini harus makan healthy food juga, apalagi ketika sakit seperti ini. Dan mohon maaf juga ya, di sini aku nggak pakai pakaian. Ya memang kalau kita terkena penyakit ini, herpes zoster, kita harus menggunakan pakaian yang longgar. Bila perlu nggak usah pakai baju, lebih-lebih kalau di rumah nih kayak aku. Jadi kan it's fine ya, di sini juga bukan aurat. Dan maklum aja teman-teman ya, karena ini belum sehat. Terus juga kalau mandinya gimana nih Bang Maman? Kalau misalkan tubuh terasa panas, aku kadang nggak mandi. Tapi kalau tubuhku ngerasa fit, aku mandi. Nah, terus habis mandi itu baru diolesi dengan salep ya. Tapi kalau mandi itu harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai lepuhannya itu pecah. Karena kan ketika kita mandi, mungkin kita nggak sengaja menyentuhnya dengan keras. Atau juga ketika kita menggunakan handuk, terus pecah. Nah, jadi harus hati-hati ketika sedang mandi ya. Sela-sela jari, ini lengannya naik ke atas. Nah ini, lihat nih, ini nyut-nyutan tadi, kayak geter sendiri tadi. Nah ini ke belakang nih, punggung parah banget asli. Lihat nggak? Gila kan? Ini aku liatin dari kaca sebelah sini. Nah, lihat kan? Itu sebelah doang, seperti yang udah aku jelasin. Kalau herpes zoster itu hanya menyerang sebelah sisi badan aja, bisa kanan bisa kiri, dan aku kebetulan ini terkena di bagian kanan. Jadi dari punggung atas turun sampai ke tangan nih. Nah ini banyak sih, tapi ya mau gimana lagi, namanya penyakit, jadi ya kita nikmati aja dulu sakitnya guys. Oke guys, sekarang kita update perkembangan penyakit herpes zoster atau cacar api ini selama kurang lebih sekitar 3 mingguan, dan sekarang alhamdulillah, intinya sekarang ini udah mulai mengering karena cairannya udah keluar ya, udah kering lah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah tuh dia, ini udah mulai mengering ya guys ya, dan memang sedikit-sedikit bopeng kayak gini, makanya harus dibarengi dengan salep guys, salep untuk meredakan lukanya supaya nanti bekasnya nggak banyak bopengnya gitu loh. Jadi kita harus sediakan salep ya. Nah ini salepnya nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi salep ini gunanya itu untuk mempercepat recovery atau penyembuhan dari luka seperti ini guys, luka di kulit ya. Karena memang penelitiannya itu kalau luka yang justru kalau dia kering itu nanti penyembuhan atau bekas lukanya itu kayak lebih jelek gitu ya dibandingkan dengan luka yang lembab. Nah lembabnya itu kita gunakan salep, bukan lembab kita setiap hari kasih air ya nggak bakal kering juga, tapi kita menggunakan salep supaya nanti hasil dari recovery-nya itu bagus. Ini aku udah beli kemarin salep, aku baru pakai kemarin, dan memang ini kerasa sih rasa perubahannya, jadi agak sedikit cepat mengering, cuman keringnya itu kering yang bagus guys, bukan kering yang kayak kering banget dan jelek hasilnya. Jadi kalau teman-teman lagi luka seperti ini, sebaiknya digunakan salep teman-teman ya, supaya nanti recovery-nya makin bagus. Sekarang kita update badanku kayak gimana, kita lihat ya perkembangannya. Nah inilah perkembangannya guys. Nah ini teman-teman bisa lihat lukanya di sini udah banyak yang mengering ya, dan semoga nanti bekasnya jangan sampai banyak ya, makanya di sini kita usahakan menggunakan salep sebelum kering, dan nanti setelah kering kita akan menggunakan salep kering gitu ya, salep untuk luka yang kering, karena emang penggunaan dua salepnya ada berbeda, ada salep yang sebelum kering dan ada salep ketika sudah kering gitu ya. Tujuannya memang agar lukanya itu nggak kelihatan bekasnya gitu loh, kalau minimal lah dia samar gitu bekasnya. Sama satu lagi guys, jangan lupa untuk berusaha setiap pagi untuk terkena cahaya matahari pagi, karena memang cahaya matahari pagi itu bagus untuk kesehatan kulit, karena memang mengandung vitamin D kan dari cahaya matahari itu, yang bagus untuk kulit kita, tulang kita. Makanya kalau kita terkena ini sebaiknya langsung jemurnya di pagi, kena cahaya matahari pagi, kayak mulai dari pukul 7 sampai mungkin 6 ya, pukul 6 pagi sampai pukul 10-11 pagi.
biar lebih gampang pengeringannya juga, kena sama angin-angin juga. Kayak aku kemarin kan pakai kipas, terus cahaya matahari, dan alhamdulillah ini loh pengeringannya benar-benar luar biasa cepat ya semenjak seminggu kemarin. Sekarang udah lumayan kering, dan jangan lupa untuk minum obatnya juga dengan rutin, karena emang rasa nyerinya ini masih ada teman-teman. Itu memang udah hal yang biasa ya di penyakit herpes zoster ini atau cacar api. Dari awal dia terasa nyeri, dan kemudian selama cacar juga terasa nyeri, bahkan kalau dia udah kering atau udah mulus itu masih terasa nyeri, itu wajar teman-teman. Itu namanya pasca herpetic neuralgia atau gimana ya namanya, nanti aku liatin di sini, aku tulisin namanya apa. Itu memang penyebabnya karena memang virus ini menjangkiti saraf-saraf yang ada di badan kita. Akhirnya rasa nyerinya itu memang kadang masih timbul walaupun udah sembuh. Jadi memang untuk melakukan aktivitas itu berat guys. Bahkan aku makan lebih sering pakai tangan kiri guys, karena tangan kanan ini ketika makan pakai sendok itu beberapa kali makan itu udah kerasa pegel banget, udah kerasa kayak nyeri sampai ke dalam tulang-tulang. Makanya aku lebih sering menggunakan aktivitas menggunakan tangan kiri kayak gitu teman-teman. Secara look ya, secara penglihatan tuh kayak udah mulus, sudah bagus kelihatannya, tapi memang masih nyeri, itu wajar. Kalau anak muda mungkin sebulan 2 bulan udah sembuh, tapi beda halnya ketika orang udah tua, mungkin usia 50 tahun ke atas yang terkena penyakit ini, mungkin rasa nyerinya itu bakalan terasa bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Intinya terus minum obatnya, konsultasi ke dokter, dan makan makanan yang bergizi, pola hidup dirubah menjadi pola hidup yang lebih sehat, dan jangan sedih-sedih juga, jangan stres-stres juga, jangan depresi banget, karena kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang dimana pasti Allah nggak akan ninggalin kita, karena dari stres itu imunitas tubuh kita turun dan mudah terjangkit dengan banyak penyakit termasuk herpes zoster. Nah ya teman-teman. Oke, good friends semuanya, ini adalah update dari 1 bulan setelah aku terkena cacar api atau herpes zoster. Nah, gimana nih penampakannya? Tanpa perlu panjang lebar lagi, gini nih penampakannya. Tadang! Wow! Wadidaw, ini ada banyak teman-teman, sampai ke punggung bagian atas. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya teman-teman semuanya. Anyway, di sini kok warnanya kuning itu ya? Ya karena di sini aku menggunakan kunyit teman-teman. Karena kunyit kan dipercaya untuk ini memudarkan atau menghilangkan bekas luka. Nah, aku nggak mau tuh kalau bekas lukanya itu banyak. Nah, jadi ketika kulit kita ini udah mulai sembuh, ini kan udah terlepas ya kayak koreng-korengnya itu dan menghasilkan ada warna putih. Nah, sebelum itu menghitam, langsung gunakan kunyit teman-teman, biar nanti bekas lukanya bisa memudar, bahkan bisa hilang gitu loh bekas lukanya. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan salep teman-teman ya. Jadi jangan tunggu lukanya kering dulu baru menggunakan salep. Bukan salep untuk menghilangkan bekas luka ya, tapi salep untuk mempercepat penyembuhan luka. Itu kita gunakan dulu. Nanti kalau lukanya udah sembuh, baru di situ kita gunakan salep yang lain, yaitu salep untuk menghilangkan bekas luka seperti Dermatix. Nah gitu good friends, gimana, mudah dimengerti kan? Semoga mudah dipahami dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman yang lagi menderita herpes zoster atau cacar api ini, semoga dipercepat penyembuhannya, semoga sembuh secara maksimal, bekasnya juga tidak membekas ya. Kok aneh ya, bekasnya juga tidak membekas gitu ya. Pokoknya cacar apinya itu tidak membekaskan bekas. Kita perlu ekstra sabar, ekstra effort ya untuk pengobatan dari herpes zoster ini ya. Dari cacar api ini emang perlu waktu yang cukup lama. Cuma kita di sini harus sabar, kita nikmati rasa sakitnya, kita nikmati semuanya. Semoga menjadi penggugur dosa dan juga menjadi ini ya, menjadi pelajaran buat kita, karena dengan kita sakit ini kita bisa tahu juga nih, ternyata gini nih rasanya terkena herpes zoster, gimana orang di luar sana ya yang mungkin penyakitnya lebih parah daripada kita gitu loh. Pokoknya anyway, kalau ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, dan share ya teman-teman semua. Jangan lupa loh, aku udah lama banget upload ya, jadi di sini aku minta maaf juga. Ya tau lah karena sakit dan itu pegel banget, apalagi bagian yang terkena herpes zoster ini rasanya itu bener-bener nyeri, kayak pegel banget gitu loh. Jadi di sini aku baru bisa upload sekarang di 2025 ini ya, setelah aku terkena penyakit di 1 Desember 2024 kemarin.
kemarin. Jadi baru bisa upload sekarang. Oke guys, itu dulu. Jadi bye, see you later on the next video.